Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Putra Permana, NPM 1921913132 dari Penjasti 2019. Nah, sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah TBM Motorik. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi belajar mengajar gerak. Nah, yang saya ambil poin-poinnya di sini ada peraturan urutan materi belajar, serta ada peraturan waktu latihan, peraturan lingkungan belajar, serta metode mengajar. Nah, untuk yang pertama yakni peraturan urutan materi belajar. Untuk menyajikan urutan penyajian guna untuk menentukan proses pembelajaran tanpa urutan yang tepat. Jika di antara beberapa materi mempunyai hubungan yang bersifat syarat atau yang berhubungan dengan pembelajaran yang akan mempunyai tujuan yang sama. Nah, di sini peserta didik dalam pembelajaran atau peserta didik mengalami kesulitan dalam pembelajaran mengurangi jika materi perjumlahan atau jumlah pelajar peserta didik akan mengalami kesulitan berbagai materi kalian belum dipelajari materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta ke dalam dapat diurutkan melalui dua pendekatan, yakni ada pokok pendekatan prosedural, yakni untuk pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah seperti ini contohnya ada dari pembelajaran prosedural, ya ini ada menyusun rancangan penelitian serta menyusun topik penelitian, merumuskan masalah atau judul dalam pembelajaran serta menetapkan tujuan penelitian. Ada juga merumuskan hipotesis atau menentukan subjek penelitian. Dan yang terakhir adalah mengenai jenis dan data penelitian. Nah, untuk yang kedua yakni pendekatan secara hierarkis, ya. Ini untuk penggambaran hierarkisnya, ini sebuah metode latihan atau contoh penyusunan rencana penelitian agar peserta didik mampu menyusun rencana penelitian. Peserta didik terlebih dahulu harus mempelajari konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan seperti yang menyakup, yakni dalam kenyataan atau fakta, serta masalah, data, asumsi, generasi, profesi, serta teori dan konsep. Nah, untuk yang selanjutnya yakni peraturan waktu latihan. Nah, untuk pengaturan latihan dalam pembelajaran umumnya sering dikatakan dalam praktek atau latihan dalam proses pembelajaran gerak. Nah, sekolah mampu dalam pelatihan olahraga prestasi adalah mutu hasil belajar dan latihan yang masih rendah. Hal ini disebabkan berkaitan erat dengan jumlah curahan waktu efektif belajar atau berlatih yang tersedia bagi anak-anak yang kurang mampu, atau guru atau pelatih yang mengatur latihan amat menentukan jumlah curahan atau waktu efektif dalam belajar. Nah, yang ketiga ada peraturan lingkungan belajar, yakni ada kegiatan pembelajaran. Bagaimana cara menata lingkungan belajar? Lingkungan dalam belajar adalah dunia bermain serta berbalik dalam proses pembelajaran peserta didik
eh, baik dalam mencakup ilmu lingkungan, eh, eh, aspek fisikomotor mereka, baik dalam kemampuan luar lingkungan, yakni ada lingkungan termasuk proses dalam penggunaan dalam ruang lingkup dalam bentuk ukuran, eh, pola pasang atau eh, fungsinya menata lingkungan belajar agar dapat berguna sesuai dengan perencanaan. Nah, yang selanjutnya yakni ada metode belajar. Metode belajar adalah strategi atau cara melakukan guna agar tujuan pembelajaran bisa tercapai. Setiap guru memiliki karakter atau pembawaan berbeda-beda. Begitu juga dalam peserta didik dalam satu kelas, seperti guru akan menjumpai beberapa karakter peserta didik, misalnya dalam masalah atau kurang rajin, serta masih banyak yang lainnya. Untuk menyampaikan tujuan pembelajaran dalam peserta didik memiliki keragaman karakter tertentu, dibutuhkan suatu metode, yaitu yakni ada metode dengan metode ceramah. Yakni metode ceramah memberikan pembelajaran sesuai dengan lisan langsung kepada peserta didik. Metode ceramah ini merupakan salah satu metode mengajar yang sering diterapkan oleh guru, serta contoh dari metode ceramah yakni ada dilakukan dengan penuh semangat dan ceria. Nah, menggunakan bahasa yang santun, baik dan mudah dicerna oleh peserta didik, serta memberikan perhatian gerak tubuh, tidak diam diri di tempat yang sama, serta memperhatikan gerak tubuh tidak diam dari tempat yang sama, gerakan mata sebagainya. Hal itu ditambahkan karakteristik peserta didik baik dalam mengajar. Kemudian ada metode diskusi, yakni metode diskusi adalah mengajar yang dirancang dalam forum diskusi. Analisis antara siswa harus mampu memecahkan permasalahan melalui kelompok diskusi. Anggota setiap kelompok harus memiliki bervariasi, yakni beragam, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diberikan oleh guru. Untuk yang selanjutnya yakni ada metode relaksasi atau metode umpan balik yang diberikan pada guru peserta didik, yang yakni seperti tanya jawab dalam diskusi seperti itu, serta yang materi yang disampaikan bisa dalam materi video atau visual serta audio. Pembuatan ringkasan diharapkan bisa meningkatkan ingatan peserta didik tentang materi yang telah ditulis. Yang terakhir adalah metode demonstrasi. Demonstrasi merupakan integrasi antara gerakan yang juga lisan. Untuk menerapkan metode ini, guru harus memberikan contoh melalui gerak disertai dengan jelas lisan. Guru memberikan pembahasan tentang lembar-lembar pembahasan. Hal yang harus guru lakukan adalah berbagai praktek seperti memberikan contoh atau memberikan penjelasan dalam sebuah pembelajaran seperti itu. Nah, sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada penjelasan atau pemaparan materi yang kurang jelas, mohon maaf. Saya Rina Putra Permana izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.